Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka bizikal ladzi anqadha dhahrak rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Ati Allah ati Rasulullah ulil amri minkum. Amma ba'du. Terlanjutkan ya kajian kitab Tasyirul Khalaq dari Syekh Hasan Al-Mas'udi. Di kajian tentang ilmu akhlak, tentang budi pekerti atau tata krama ya secara Islam. Bab berikutnya ya. Mulai di Adabul Muallimi. Ai hadihi tegese utawi iki iku adabul muallimi, tata kramane seorang guru. Di bab ini menerangkan adabnya seorang guru atau tata kramanya seorang apa? Guru. Di guru itu juga terikat dengan adab-adab atau tata krama. Bahasa Indonesia ya sopan santun lah. Al-mu'alimu utawi seorang guru iku dalilut tilmidi, dalile seorang murid, ilama menuju barang yakunu ana iku bihi ing dalem ma apa kamaluhu menuju kesempurnaane tilmid atau murid. Jadi guru itu apa? Guru itu seorang yang menjadi panutan, tauladan bagi murid-murid. Jadi dalilnya murid itu siapa? Ya gurunya. Biasa istilahnya taklid atau mengikuti apa yang dicontohkan gurunya. Minal ulumi wal ma'arif, saking piro-piro ilmu lan pengetahuan. Jadi guru itu bisa dikatakan itu wasilah atau perantara murid untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Kalau kamu pengen pinter, ya wasilahnya siapa? Atau perantaranya siapa? Jembatannya siapa? Ya gurumu itu. Baik guru di sekolah maupun di pesantren kan gitu. Kiai kita Abdul Hadi misalnya. Itu sebagai apa? Sebagai teladan yang bisa diikuti, jadikan dalil untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan pengetahuan. Wa yustaritu, monggo disyaratake apa ayakunu yen to ana sapa mualim atau guru iku min dawil ausofil mahmudati, termasuk wong-wong sing duweni sifat-sifat
terpuji. Li'anna ruhatil midi, li'anna ruhatil midi, krana sak temene jiwane murid iku dhaifatun lemah. Binisbati kelawan dinisbatake ila ruhihi maring jiwane muallim atau gurunya. Jadi disyaratkan seorang guru atau muallim, orang yang mengajar, orang yang mulang, itu punya sifat terpuji, sifat yang akhlak yang terpuji. Karena apa? Karena jiwa murid itu terikat dengan jiwa gurunya. Sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai orang yang diikuti itu kalau tidak terpuji kan bahaya. Tidak punya akhlak bagus kok kamu ikuti. Ya. Jadi ya kamu ikut, sifat-sifat itu ikut nggak bagus juga. Maka disyaratkan sifatnya harus atau akhlaknya harus terpuji, mahmudah. Fa idza tasofa mongko nalikane persifatan sopo al mu'alimu mu'alim bi ausofil kamali karo gurune mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kana mongko bakal ono sopo atil midul muwaffaku murid sing entuk pitulungan murid sing entuk pitulung iku kadalika kaya dene mengkono itasofa atau sifat-sifat gurunya. Maksudnya gimana? Gurunya tilmid tadi, gurunya murid. Maksudnya apa? Jadi kalau gurunya itu punya sifat-sifat terpuji, murid itu akan mendapat pertolongan. Pertolongan apa? Pertolongan dia mengikuti gurunya dan mendapat kesempurnaan dari sifat-sifat gurunya itu mudah terserap oleh pribadi muridnya tadi. Oleh sifat-sifat gurunya itu akhirnya terserap oleh murid, murid mendapat sifat kesempurnaan dari gurunya, ikut menjadi bagus kan gitu. Kalau terpuji ya ikut terpuji akhirnya. Kalau guru kamu ikuti terpuji, akhlaknya bagus, ya kamu ikut terpuji. Kalau kamu punya guru kok akhlaknya nggak bagus, ya jangan diikuti, jangan jadikan sebagai guru. Jadi muridnya akan mendapat sifat yang sama seperti sifat gurunya, sifat sempurna, akhlak yang bagus juga. Karena selalu dicontohkan yang baik-baik, yang terpuji. Faidan mongko nalikane mongko mau fayustarotu ya. Syarat-syarat tadi la buddha mesti ayakuna saking yen to ana sapa mualim iku taqiyan wong sing bertakwa, mutawadian tur tawadu atau andap asor. Jadi syarat berikutnya seorang guru itu ya harus punya sifat takwa, orang yang bertakwa. Dan guru itu juga orang yang tawadu, guru itu juga harus tawadu juga. Ya artinya punya sopan santun juga. Terus jadi guru terus akar PDW, artinya tidak terikat dengan adab-adab seenaknya sendiri gurunya itu ya, artinya itu juga tidak baik kalau sifat seenaknya sendiri kan artinya tidak ada yang mengikat dia, jadi tidak terpuji jadinya. Mutawadian tur tawadu, layinal janibi tur lembut lempenge, layinal janibi tur lembut lempenge, lempeng itu atau lembut lambungnya lah.
Maksudnya apa lembut lempengnya itu, lembut lambungnya itu tidak kaku, sifatnya tidak kaku. Seorang guru itu harus punya sifat yang lembut, punya kelembutan. Nek kamu menjadi seorang guru atau pengajar, kamu bisa saja kamu mengajar kan. Artinya kamu punya orang yang kamu arahkan, bisa jadi adik-adik kelas kamu atau adikmu atau orang-orang yang butuh pengetahuan kamu beri beri contoh, beri arahan, kamu beritahu tentang ilmu. Itu ya jangan kaku, dengan kelembutan, dengan biar ya ini sesuai dengan kaidah-kaidah atau adab-adab seorang guru gitu. Litamila supaya condong opo alqulubu piro-piro ati ilahi maring mualim atau guru fatastafidu monggo iso ngalap manfaat ono opo alqulubu tadi hati muridnya, hati tilmid minhu saking mualim. Jadi kalau lembut, kamu melihat seseorang pribadinya lembut, terus dia memberi nasihat kepada kamu, memberi arahan, memberi pendidikan. Kalau lembut itu kan kamu menerimanya juga enak. Kalau dengan marah-marah, dengan kaku, dengan keras, akhirnya orang yang menerima pendidikan juga nggak enak. Kadang itu kalau kamu di sekolahan misalnya, pelajaran kamu nggak suka kan matematika misalnya, bahasa Inggris, terus yang susah lah kimia, biologi, yang terutama yang hitung-hitungan perkalian. Tapi pelajaran ini susah, tapi kalau gurunya enak, kamu ya enak mendengarkan. Terus pelajarannya wangel, susah, gurunya juga nggak enak cara menerangkannya. Wah, akhirnya muridnya tambah sengsara double. Pelajarannya angel dipahami, susah dipahami, gurunya kalau murid nggak mudeng marah-marah, murid nggak mudeng setrap depan koncekelan kuping loro karo sikile diangkat siji gitu. Itu ya akhirnya itu tadi hati murid itu jadinya nggak condong kepada ilmu, nggak condong kepada gurunya gitu kan. Susah jadi ilmu masuk jadi susah. Jadi supaya bisa mengalap manfaat, bisa ilmunya itu bermanfaat bagi si murid, ilmu yang disampaikan gurunya, teresap. Wa ayakuna lan yen to ono sapa mualim atau guru iku haliman wong sing aris, halim, aris atau murah hatinya, murah hati. Wakuron tur berwibawa. Liyuk tada supaya iso diikuti. Sopo bihi kelawan mualim. Jadi guru atau mualim itu ya dia harus berwibawa di hadapan murid-muridnya. Jadi punya sifat kelembutan, murah hati, juga sekaligus berwibawa. Soalnya apa? Wibawa itu gampangnya karakter yang agak langka wibawa itu kadang. Soalnya apa? Wibawa itu butuh sesuatu yang melekat, yang kemuliaan yang melekat. Bisa jadi dia berwibawa karena ilmunya banyak, atau berwibawa karena akhlaknya bagus, jadi orang melihatnya sungkan, wibawa. Ilmunya tinggi, sifat terpuji, itu mendukung kewibawaan itu. Dengan figur yang begitu, akhirnya orang itu menjadi mudah ikut kepada orang yang berwibawa itu. Kalau orang tidak punya wibawa, kowe meh pintere koyo apa, mau pintarnya bukan main, kamu teman kamu atau orang-orang yang kamu temui itu misalnya ilmunya banyak, tapi kalau dia nggak punya wibawa, kadang ketika menyampaikan malah kamu mengejek, alah ngomong apa, karena nggak punya wibawa. Lah sing diomongke ra mutu, nggak bermutu sing diomongke. Padahal yang diomongkan itu bisa jadi banyak ilmu, tapi orang yang nggak punya wibawa, akhirnya audiensnya atau pendengarnya itu
itu ya nggak mendengarkan karena wibawaannya tidak ada. Bisa jadi ya karena nggak kenal, bisa jadi karena ya itu wibawa itu perlu kadang diperjuangkan gitu. Lewat apa? Lewat track recordnya. Track record itu catatan kehidupannya. Orangnya jujur, orang ini baik, orang ini misalnya punya ilmu dan dia baik di masyarakat, keilmuannya bermanfaat bagi masyarakat banyak, itu mendukung kewibawaan. Terpercaya kan gitu. Karena ini masih tentang guru ya. Wa yakuna yen to ono sapa mualim atau guru. Da rahmatin duweni kawelasan. Litalamidi kanggo murid-murid. Dia orang guru itu harus punya sifat welas asih, kasih sayang terhadap murid. Nek ono sing turu ngene iki misale ngugahi kalau dibejeti, itu kan dibejeti kancamu. Nah, digoyang-goyang. Kalau jangan dikageti. Kalau gugah orang tidur itu jangan dikageti. Itu kadang marah yang gitu. Ya, dulu saya di pesantren sama ustadz saya kalau bangun saya tidur, itu badan saya malah dipijeti. Jadi tambah turu yuk, tambah enak saja nih. Cuman karena ketika sadar gitu, melek sebelah ustadz saya sungkan kan, meneruskan tidur sungkan karena tahu kalau banyak pijet itu untuk biar saya bangun kan gitu. Biar orang dipijiti itu misalnya cepat-cepat ambil wudu, cepat-cepat apa waktunya sholat gitu. Ya sungkan lah gitu. Artinya ustadz saya itu berusaha agar santrinya itu nggak tersinggungan, nggak marah. Walaupun kalau pasti santri nggak berani sama kiai, santri nggak berani sama gus sama atau ustadz. Tapi kalau jengkel itu kan mesti ada. Kalau jengkel itu mesti ada. Nah itu kalau terus menerus kan bikin kolbu itu nggak lembut, bikin kolbu itu langsung duduk. Cari tempat. Oh, jengkel yang terus menerus, artinya kita marah dengan guru kita, dengan orang yang seharusnya kita ambil ilmu atau manfaatnya banyak, tapi kita rasa marah atau rasa jengkel dengan beliau itu tinggi. Ya akhirnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan, karakter, akhlak itu ya kurang bagus. Karena ilmu susah meresap, dan akhirnya kewibawaan guru sendiri lama-lama juga di hadapan murid tidak ada. Alah Pak Yai ini ngamuan. Alah Pak Yai ini ustadznya ra enak. Meh berangkat ngaji mau menghadiri majelisnya, kayaknya malah pergi. Ah ngonek teko malah diseneni, ngene ya. Jadi pikiran-pikiran buruk murid jadinya gampang muncul kan gitu. Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Safiyan tur iku wong sing banget welase. Syafiqon tur iku wong sing banget welase. Alaihim ing atase tilmid. Jadi ini pendidikan pondok pesantren itu ya seperti ini. Jadi misalnya yang sangat welas asih itu kiai, misalnya ada anak kurang mampu, tidak bisa membayar syariah segala macam. Ya wes, nggak usah bayar, tapi harus jadi ikut menolong di dalam, ikut dalam, misalnya saling membantu santri, membantu dalam, menolong artinya kebutuhan atau melayani guru. Nah, dengan sebaliknya dia diberi dispensasi, tidak membayar syariah, bisa ikut ngaji, bisa ikut sekolah.
Tapi ya artinya saling memberi manfaat. Itu kan kalau nggak di pondok pesantren nggak bisa. Biasanya kalau nggak bisa bayar syariah ya sudah keluar. Nggak bisa bayar. Maksudnya kalau sekolah-sekolah itu kan kamu nggak bayar SPP, nggak boleh masuk ke sekolah. Kadang kalau kamu nunggak 2 bulan atau 3 bulan, orang tua dipanggil, nggak boleh sekolah karena belum bayar. Nah kalau pondok, kamu kadang belum panen, orang tua nggak bisa bayar, nanti diropel sampai berbulan-bulan. Ada kiainya kadang juga nggak narii sampai lulus sekolah, lulus nganu syariah pondok itu kadang-kadang nggak dibayar-bayar. Karena kalau ditagih itu mesti itu tadi jawabannya belum panen dan sebagainya, belum ada uang sampai berbulan-bulan, sedang 5 bulan, kadang 6 bulan. Umi itu yang kadang-kadang Indonesia Raya itu udah berbulan-bulan kok masih nunggak gitu. Padahal sudah berjanji ini. Nah itu ya dimusyawarahkan yang terbaik gimana. Itu salah satu Safian ya seorang guru itu punya sifat Syafiqon tuh banget walase. Tidak duma supaya dadi gede apa rogbatuhum. Senenge atilmit fima ing dalem barang yulki mulang ana sapa mualim hi ing ma ilaihi maring tilmid maring murid wa ayan soha lan yento nasihati ana sapa mualim hum ing tilmid atau murid-murid. Jadi kalau sifat-sifat tadi welas asih segala macam, akhirnya murid cinta dengan gurunya, senang kan gitu. Ketika sudah senang ada gurunya karena gurunya lembut segala macam, baik hati lah. Jadi nasihat-nasihat atau ilmu itu didengarkan terus dilaksanakan kan gitu. Wa yu'addiba lan mulang tata krama ana sapa mualim hum ing tilmid atau murid faya sunu mongko dadi bagus apa ta'dibuhum oleh mulang tata krama tilmid. Jadi murid dinasihati, guru punya tugas menasihati, memberi contoh atau memberi informasi tentang ada tata krama yang bagus supaya apa? Supaya tata krama murid juga ikut bagus. Adabnya ikut bagus. Wala yukallifa lan yento ora memberi beban hum ing tilmid atau murid minal ma'ani saking keterangan-keterangan arti ma ing barang tak suruh kang cekak anhu saking ma opo idrokatuhum pemahamane murid atau tilmid. Jadi guru jangan memberi beban kepada muridnya itu tentang pemahaman yang sulit-sulit. Kalau pemahaman muridnya masih pendek, masih cekak, ya jangan diberi beban yang berat, tidak sesuai kemampuan muridnya. Karena murid itu pasti belum memahami banyak hal. Makna-makna itu juga belum paham tentang definisi tentang ilmu-ilmu belum banyak. Jadi jangan terus memaksa murid untuk memahami sesuatu pemahaman yang di luar jangkauan muridnya. Kalau muridnya terlalu membebani ya bisa stres muridnya kan gitu.
Kasihan lah, pusing nanti mulutnya. Selanjutnya adab berikutnya adabul muta'alim. Ai hadihi tegese utawi iki iku adabul muta'alim, adabe murid atau tata kramane murid. Lil muta'allimi iku kanggo murid. Adabu utawi ana pira-pira adab fi nafsihi kanggo pribadine muta'alim atau murid ketika sendirian ya, fi nafsihi. Wa adabu lan tata krama ma'a ustadihi sertane gurune murid. Adab sendiri, adab bersama gurunya. Wa adabun ma'a ikhwani lan ana tata krama karo kanca-kancane dengan sesama temannya. Amma adabu anapun utawi tata kramane murid fi nafsi ing dalem awak dhewe ne murid fakasiratun mongko iku akeh minha iku setengah saking adab tarkul ujbi utawi ninggal ujub atau apa, membanggakan diri. Jadi seorang murid santri ya, ini kalau tadi guru, ini adab santri itu ketika sendirian ya jangan ujub, jangan membanggakan diri. Bangga, membanggakan diri, menyombongkan diri tidak boleh. Wa min halan iku setengah saking adab-adab tadi ya, adab ketika sendirian tadi. Atawadu andap asor. Wasit kulan jujur. Liyakuna supaya ana sapa murid atau mutalim. Liyakuna supaya ana sapa murid atau mutalim atau iku mahbuban, disenengi. Mausukon bihi kena dipercaya. Kena dipercaya sapa? Lawan murid tadi ya. Jadi si murid itu di samping tidak boleh ujub, santri nggak boleh ujub, santri nggak boleh sombong. Dia punya akhlak yang jujur, tawadu, ya. Biar apa? Biar orang-orang itu senang, biar disenangi karena orang jujur, tawadu, ada pasor. Itu orang senang, akhirnya orang kalau sudah senang percaya gitu. Jadi kalau kamu di pondok dilatih begitu. Jangan suka bohong, kalau janji ditepati. Janjian dengan temannya, jangan, apalagi jangan mencuri. Ada kalau di pondok itu senangnya gosop, sabunnya koncone dinggo, sampunnya dipakai, sandalnya dipakai. Jangan dibiasakan begitu. Kasihan orang yang punya. Soalnya kenapa? Pasti bingung. Minimal bingung, kedua jengkel. Lah kalau jengkel itu kan jadinya nanti kalau orangnya ikhlas nggak apa, kalau nggak ikhlas kan jadi masalah. Jadinya kamu
eh, kalau artinya adabnya tidak bagus, ya orang nggak suka sama kamu. Orang nanti ketika kamu sudah keluar dari pondok pesantren mengenal kamu itu wah cah kuwi belinge ra karuan gitu. Nakalnya bukan main. Jangan bergaul sama orang itu deh gitu. Dijauhi, nggak disenangi karena orang nggak mahbub. Wa min halan iku setengah saking adab ayakuna utawi yen to ana sapa muta'alim atau murid iku wakuron berwibawa fi misyatihi ing dalem cara mlakune atil midi apa ya muta'alim ya atau murid ya berjalan yang bagus, jangan terus berjalan kayak orang kemaki yang digaya-gaya gitu kan. Berjalan yang sewajarnya, pakai pakaian yang rapi, yang bagus. Ojo tidak berwibawa kalau berjalannya nggak bagus, artinya tidak didukung kewibawaan itu dengan ageman atau pakaian yang bagus. Misalnya jalan kamu itu pakaiannya bolong-bolong, nggak disetrika, berbau, wis pirang-pirang dino, pirang-pirang minggu, rak tahu dicuci, yang tinggal, pakai aja. Akhirnya orang di sekitar kamu nggak nyaman karena baunya, bau keringat, bau dari siji nih kono. Yang rapi, karena nggak jadi akhlak santri jadinya. Akhlak santri ya bagus, pakaian bagus, potong rambutnya biar punya kewibawaan. Sarung juga nggak bolong-bolong, dijaga dari najis, bersih gitu kan. Nggak perlu pakai parfum. Godon tur iku ngeremake torfahu ing mripate muta'alim atau murid anadori saking ningali anin nadori saking ningali ilal muharramati maring barang-barang sing di haramake. Jadi kalau berjalan yang baik, yang berwibawa, terus jangan melihat-lihat yang buruk-buruk juga. Kalau ada yang bukan mahramnya harus dipentelengi, nunduk atau pejamkan mata. Terus kalau kamu diberi kebebasan punya HP sama orang tua atau sama pengurus, ya jangan HP itu dibuat untuk memandang yang tidak baik, yang haram-haram. Ya, matanya dijaga intinya. Karena kalau mata itu jendela pengetahuan, apa yang kamu lihat itu akan terekam oleh pikiran. Atau kalau yang terekam lewat mata itu masuk ke pikiran itu sulit hilang. Kalau lewat telinga agak gampang hilang. Tapi kalau mata ini seperti kamera, jadi nangkep. Jadi kalau kamu nonton film, kamu bisa cerita lagi. Oh filmnya begini, adegannya begini. Tapi kalau ngurung ke radio lah itu agak susah. Tapi kalau begini, artinya mata yang melihat, kuping yang mendengarkan, indera semua bisa dipakai kalau langsung begini. Lah itu artinya gampang terserap. Karena bertemu langsung, melihat langsung, juga telinganya mendengar, semua indera difungsikan. Akhirnya ketika belajar mengajar itu atau mendapat informasi secara langsung dari seorang guru, dari seorang yang mengajar itu lebih mudah terserap daripada hanya mendengarkan toh atau hanya melihat toh, gitu. Hanya melihat saja. Jadi kalau yang haram itu berbahaya bagi perkembangan ini akhlak. Ya sekaligus berdosa kan gitu. Lama-lama banyak yang masuk di dalam otak kita itu hal-hal buruk karena mata ini aksesnya itu tidak dijaga. Akhirnya buat mikir untuk mengakses yang baik-baik otak ini sulit. Sudah nyaman dengan keburukan gitu.
Dikiranya kadang-kadang itu malah bagus karena wes kadung nyamannya atau terbiasa buruk, dikiranya yang buruk itu ya yang bagus gitu. Itu berbahaya sudah tingkat ini ya, tingkat kerusakan ininya pikirannya sudah agak tinggi kalau begitu. Ya muharramati ilal muharramati maring barang-barang sing diharamake wayakuna lan yen to ana sapa muta'alim iku aminan wong sing kena dipercaya atau jujur ala mauti ing atase barang wis diparingi ngono sapa muta'alim atau murid hu ing ma minal ilmi saking ilmu. Jadi kalau kamu mendapat amanah atau ilmu, ya bisa itu suatu barang yang harus dijaga. Artinya dijaga apa? Ya ilmu itu agar ilmu itu bisa diamalkan, itu ya ilmu itu dijaga dulu dalam pikiran, dalam otak. Diingat-ingat pelajaran gurunya apa. Oh, ketika misalnya masalah fikih, ketika kamu punya adas kecil, diingat-ingat, oh kotorannya ini bersihnya pakai ini, oh istinja cara bersihnya begini, oh hadas besar cara bersihnya begini. Nah itu artinya kalau kamu punya ilmunya dan menjaga ilmunya, kemudian ketika terjadi hal yang berkaitan, yang berhubungan dengan ilmu kamu, akhirnya kamu bisa mengamalkan atau menindaklanjuti. Itu orang yang sudah diberi ilmu dan menjaga. Dan murid harus orang yang bisa dipercaya tadi, dengan itu dia seorang yang bisa dipercaya. Fala yujibu mongko ora jawabi sapa muta'alim bi ghairi ma ya'rifu kelawan selain barang kang ngerti sapa muta'alim atau murid. Jadi murid itu kan lagi belajar, kamu ini lagi belajar semua. Bahkan saya sendiri juga, artinya saya sendiri juga belajar dengan guru berikutnya gitu, kayak yang lain lah. Saya sendiri juga murid kan. Kemudian juga orang yang punya pengetahuan lebih tinggi, dia memberi informasi atau pengetahuan lebih banyak, dia memberi informasi kepada yang lebih kurang. Terus menerus dari generasi sampai generasi begitu dijaga lah. Nah ini kadang murid itu merasa seperti gurunya, padahal enggak, dia pengetahuannya masih sedikit, tapi koyo-koyo wes akeh, kayaknya sudah banyak. Sehingga dia apa? Dia kadang pertanyaan yang dia tidak mampu dia jawab, itu jangan dilakukan. Jadi kalau dia atau santri enggak, atau kamu sendiri tidak tahu, ya jawab tidak tahu. Terus jangan menjawab sesuatu yang tidak tahu, karena pendidikan agama itu tentang akhlak, tentang budi pekerti, bahkan tentang akidah. Itu kalau dijawab kok di luar pengetahuan atau tidak mengena pengetahuannya, itu berbahaya bagi jawaban itu bisa akhirnya orang yang harusnya menjalankan sesuatu yang halal dengan baik, jadinya kalau salah jawabannya terus dilakukan, ya bisa jerumus ke yang haram. Ya kalau nggak tahu ya tidak tahu, jawab tidak tahu, atau tunggu pending dulu, saya jawab nanti setelah saya tanya sama Ustadz, sama Pak Yai misalnya. Wa madabuhu lan anapun utawi tata kramane muta'alim ma ustadihi sertane gurune muta'alim iku
Faminha monggo iku setengah saking adabuhu, setengah saking adabe muta'alim, ayak takitu utawi yento kudu meyakini sapa muta'alim, ayak takida utawi yento kudu meyakini sapa muta'alim ana fadlahu sak temene keutamaane ustad atau gurune, ana fadlahu sak temene keutamaane ustad atau gurunya tadi iku akbaru luweh utama min fadli walidayhi tinimbang keutamaane wong tua loro. Alaihi ing atase muta'alim. Jadi keutamaan ustadz, kiai, guru itu lebih utama daripada keutamaannya siapa? Orang tua kamu sendiri. Dalam hal apa? Pendidikan. Li'anahu krono sak temene ustadz atau guru iku yurobi didik sapa ustadz ruhahu ing jiwane murid atau mutalim. Jadi ini yang kadang sulit. Jadi keutamaan kiai guru itu lebih utama dari keutamaan kedua orang tua dalam hal pendidikan. Karena apa? Ketika kamu di pondokan sekarang misalnya di pondok pesantren itu orang tua artinya menyerahkan sebagian kuasanya. Kuasa apa? Dalam mendidik itu kepada kiainya, pada Pak Yai. Ada Abah Abdul Hadi misalnya. Ini diserahkan di sini. Artinya pendidikan yang kamu sekarang itu ya diutamakan Pak Yai daripada guru. Kadang kamu kan kalau misalnya izin pulang, misalnya ada keperluan, kok mulai terus, jangan pulang-pulang terus, misalnya disuruh orang tua. Alasannya kok disuruh orang tua? Padahal ketika orang tua itu disuruh orang tua pulang itu kalau guru tidak boleh, ya harusnya tidak pulang, karena guru lebih utama. Nah adab-adab ini kalau kamu nggak melaksanakan, ya artinya kurang beradab akhirnya dengan guru. Ya, proses belajar mengajar jadinya nggak lancar kalau kurang adabnya. Ilmu ya kurang lancar jadinya. Kurang berkah kalau guru nggak diutamakan. Karena itu jiwanya murid itu sedang dididik oleh gurunya. Wa min halan iku setengah saking adab al-khudu'u utawi andap asor. Al-khudu'u utawi andap asor. Amamahu ono ngarepe gurune. Wal julusi lan lungguh fi darsihi ing dalem pelajarane gurune atau ustadznya tadi. Bil adabi kelawan tata krama wa husnil isghoi lan bagus nengklengake wa husnil isghoi lan bagus atau bagusnya nengklengake itu maksudnya ketika mendengarkan itu yang serius. Jadi kan ini kan
adabnya seorang murid di hadapan gurunya, ya, ketika belajar dengan tata krama yang bagus, yo ojo ngantukan, ngantuk ojo terusan, ojo terus mendengar gurune ketika lagi belajar malah mlaku-mlaku. Belajar pengennya neng tempat sing ora ketok gurune terus turu, nah, kan itu kurang beradab jadinya. Jadi dan mendengarkan dengan serius, ya memang didengarkan, jangan ngobrol sendiri, didengarkan keterangan-terangannya. Kalau mau jadi orang alim, ya adabnya dijaga, karena Allah, Rasulullah, para wali melihat proses ini semua, kolbu kita itu kan pusat pandangan Allah. Jadi kalau lihat kita berkelakuan baik, tata krama yang baik, lah ilmu-ilmu dimudahkan Allah untuk kita terima. Ini mendengarkan dengan serius. Ilama maring barang. Yakulu kang ngendik yakulu kang ngendikake sapa ustad hu ing mutalim, yang mendengarkan serius apa keterangan dari gurunya. Wa min halan iku setengah saking adab tarkul mizahi utawi ninggal geguyonan. Jadi jangan banyak bercanda. Ya boleh bercanda tapi jangan terusan. Ini ditinggalkan terlalu banyak bercanda, karena kalau ilmu itu perlu keseriusan. Jadi kalau banyak bercandanya daripada seriusnya, akhirnya ilmunya kurang bisa masuk. Tapi kalau terlalu serius, ya akhirnya jadi sepaneng, jadi tegang. Jika lebih saya minimal porsi seriusnya lebih banyak. Kalau 50-50 ya lumayan lah. Wa Allah yamdaha lan yen to ora memuji ngono sapa mutalim wairahu ling liyane ustad minal ulamai saking pira-pira ulama bihadrotihi ana ngarepe ustad atau gurune mukhafata ayaf hama krono khawatir yen to apa krono khawatir yen to faham sapa ustaduhu gurune mutalim anahu sak temene mutalim iku yadumu cacat sapa mutalim hu ing ustad. Jadi kalau kamu di hadapan seorang guru, itu jangan terus kamu memuji-muji ulama atau guru yang lain. Itu tidak baik. Seolah-olah itu jadinya kamu melebihkan atau sedang membandingkan guru kamu dengan ulama itu. Akhirnya itu menjadi gurunya itu di hadapannya kiainya itu bisa tersinggung kiainya, gurunya itu. Guru kayak lo nek ngajar enak Pak, ngajar begini terus nerangkannya itu caranya begini. Dia akhlaknya bagus, akhlaknya begini. Di hadapan gurunya itu terus kemudian sepertinya mengunggulkan ulama-ulama atau ustadz yang lain, itu kurang beradab.
Karena dia sedang di hadapan seorang yang sedang mendidik jiwanya. Karena seorang-orang jadinya membandingkan itu jadi lebih jelek ustadznya daripada gurunya, ya, kiainya yang kamu ceritakan kepada gurumu itu. Jadi ketika yang di hadapan kamu itu seorang guru kiai, terus kamu berbicara orang lain itu punya utamaan bla 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 bla, itu gurunya bisa tersinggung karena seolah-olah loh aku ini berarti dianggap muridku ini selama ini elek toh. Bisa begitu pikirannya. Karena dia kok lebih condong menceritakan ulama lain gitu kan. Intinya begitulah. Nggak usah kalau mau cerita ya cerita tapi nggak cabai diatur bahasanya lah biar tidak menyinggung. Tapi lebih baik ya nggak usah banyak cerita guru-guru yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking adab. Alaya sudah yen to ora ngalang-alangi hu ing muta'alim apa al hayau isin anisu ali saking takon anisu ali saking takon amala ya'rofu amala ya'rofu ama saking segala sesuatu layak rofu kang durung ngerti ngono sapa muta'alim. Jadi kalau tidak tahu tidak usah malu bertanya. Enggak jadinya enggak kurang adab. Kalau tahu takut kurang adab ya enggak. Kalau dalam pendidikan itu bertanya itu malah beradab. Kalau enggak tahu terus diam terus akhirnya kan gurunya ngertinya kamu sudah tahu soalnya kamu enggak pernah tanya. Dianggapnya sudah tahu, ternyata belum tahu, akhirnya belajarnya nggak maksimal kan gitu. Wa ma'adabu wa amma adabuhu lan iku setengah saking adab wa amma adabuhu atau anapun utawi setengah toto kromo lah gitu tadi ya, setengah adab ma ikhwanihi sertane konco-koncone. Ini ada bersama teman-temannya. Wa minha monggo iku setengah saking adab mutalim atau murid ihtiramuhum utawi memuliakan teman-temannya. Teman-temannya dimuliakan, dihormati lah gitu. Wa tarku iktiqori wahidin lan ninggal menghina salah satu. Jadi jangan menghina lah, teman-temannya jangan dihina. Minhum saking ikhwan, saking konco-koncone jangan dihina. Wa tarkul lan ninggal menyombongkan diri alahim ing atase ikhwan
dengan teman-temannya jangan menyombongkan diri. Aku ki anaknya Pak iki, Pak Lurah, aku keturunannya iki, aku ki lebih pinter daripada kamu, aku ki duwe harta yang banyak, aku ki sugih, aku ki punya. Ya jangan bersombong. Ciri kalau itu akan lepas yang melekat pada kamu itu antara lain karena sombong itu bisa lepas. Karena jadinya kurang syukur, kurang bersyukur karena punya sesuatu dilebihkan Allah kok malah berbuat sombong. Jangan bersombong apa yang sudah dilebihkan. Jadi akhirnya kalau buat bersombong, kalau Allah mau ya itu bisa hilang dari kamu. Karena dikasih sesuatu kok malah dibuat maksiat kan gitu kan. Itu tidak baik gitu. Wa min halan iku setengah saking adab. Kita bersama temannya ala yaskhoro yento ora ngelek-ngelek sopo muta'alim. Ala yaskhoro yento ora ngelek-ngelek sopo muta'alim. Bibati il fahmi kelawan lambate pemahaman minhum saking ikhwan, saking konco-koncone. Nek ana wong sing atau teman yang kurang bisa paham, lambat pemahamannya, dia sulit memahami sesuatu, jangan terus dihina. Oh, bodoh kamu, ini werak masuk-masuk. Jangan dihina. Ojo terus di viral ke konco-koncone cah kae bodone ra karuan. Kasihan. Enggak usah dihina. Diajari ya, kalau perlu kamu diajari, kamu bacakan. Kita misalnya dia pengen ngerti sesuatu, kamu bacakan, kamu beri informasi, kamu beli yang dia butuhkan, ilmu yang dia butuhkan. Nah, ketika kamu mengajarkan, membacakan, itu ilmu kamu bisa tambah. Karena sedekahnya orang berilmu itu ya dengan ilmunya. Ketika sesuatu kok disedekahkan, ya dia akan memperoleh bagian lebih banyak. Karena akan melipat gandakan itu tadi, Allah akan melipat gandakan itu tadi pahalanya gitu. Ya, artinya pahalanya ilmu-ilmu yang ketika kamu sedekahkan walaupun sedikit itu ilmu-ilmu yang lain berdatangan, jadi mudah. Wa ala yafroha lan yento gembira sapa muta'alim ida wabaho nalikane nyacat sapa al ustad ba'dul qasirina ing wong sing kurang pemahamane. Jadi nggak boleh menghina, nggak boleh juga tidak menghina gurunya ya. Kalau gurunya salah sedikit, guru itu juga manusia, jadi dia salah, terus kemuliaannya jadi berkurang, kamu hina, terus kamu seneng nek gurumu salah, itu bahaya. Jangan terus diceritakan cacat gurunya ke orang lain, nah itu juga nggak bagus. Fa'inna dalika krono sak temene mengkono Yafroh tadi Yafroh dan saat seterusnya tadi gembira iku asbabul bukti jadi sebabe berkebencian. Asbabul bukti iku asbabul bukti jadi sebab-sebabnya kebencian wal adawati lan permusuhan.
Jadi intinya dengan ustadz, dengan gurunya itu tidak boleh cacat, dengan teman juga nggak boleh menyacat atau menghina, dengan gurunya bersama gurunya juga tidak boleh menghina. Dan kalau itu terjadi seperti itu, ya nanti kebencian, permusuhan itu akan muncul. Tidak bagus. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.